Gubernur DIY Sri Sultan Habis X menyadur perkataan orang bijak bahwa makhluk yang mampu mempertahankan hidup bukan yang terbesar, terkuat atau terkaya, tetapi mereka yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Maka ubahlah cara berpikir dan bertindak sejak sekarang juga. Kalau dulu suntikan semangatnya merdeka atau mati, ini pilihannya juga tinggal dua, kolaborasi atau mati. Collab or collapse. Terang Sri Sultan pada hari Selasa 16 Februari yang lalu. Kalau gini, pengetatan terbatas kegiatan masyarakat atau PTKM diberlakukan. Pertanyaannya kemudian, apakah kita cukup dengan bersungut-sungut lalu marah? Ujar Sri Sultan Habis X. Masyarakat bisa belajar dari nelayan saat merespon gelombang besar. Walau tidak bisa melaut, mereka mengerti gelombang besar sedang mengantarkan oksigen untuk plankton di dasar laut. Saat badai reda, plankton tumbuh lebih subur, ikan-ikan berkembang biak, nelayan pun bisa kembali mendapatkan ikan dalam jumlah cukup. Para nelayan tidak pernah menghujat gelombang dan badai, tetapi mereka mengetahui kapan saat terbaik untuk istirahat. Tetap semangat tanpa sambat. Pesan Sri Sultan. Petani juga memiliki pemikiran yang serupa, dengan suatu waktu membiarkan lahan istirahat dan memulihkan diri. Saat itu tiba, para petani bisa memperbaiki alat-alat yang rusak atau membuat varian pertanian yang lebih baik guna meningkatkan produksi pertanian. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup, kata Sri Sultan. Sebesar apapun penghasilan yang didapat, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup dan memenuhi kepuasan hati. Janganlah selesaikan masalah dengan mengeluh atau marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, bekal optimisme. Pesan Sultan. Tak kalah penting, lanjut dia, kita mendamba petunjuknya agar punya harapan tentang arah masa depan. Demi pertumbuhan perekonomian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta masyarakat jangan belanja keluar DIY. Memang harus gitu kalau ngomong pertumbuhan ekonomi. Ya kasarannya saya dibayar Pemda DIY jadi gubernur, ya duitnya saya belanjakan di Yogyakarta, enggak dibelanjakan ke Jakarta, kan gitu. Tuturnya dikutip dari kompas.com Selasa 18 Mei 2021 yang lalu. Dalam hal ini Sultan memberi contoh perihal dirinya yang mendapat gaji dari pemerintah DIY dan dibelanjakan di Yogyakarta. Menurutnya, uang yang dibelanjakan di DIY akan membuat perekonomian di Yogyakarta bertumbuh. Sementara jika dibelanjakan di luar DIY, yang ekonominya tumbuh tentu bukan Yogyakarta. Kalau dibelanjakan ke Jakarta, yang tumbuh kan Jakarta, tambahnya. Selain itu, pihaknya juga berencana mempercepat belanja barang atau jasa mulai dari kabupaten hingga pemerintah provinsi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi di DIY. Diketahui sebelumnya, sumbangan besar atas perekonomian di DIY tak lain berkat adanya mahasiswa yang menempuh perkuliahan di kampus-kampus Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mendorong kerjasama antara seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD guna meningkatkan investasi. Peningkatan investasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DIY. Investasi, kata dia, menjadi solusi dalam mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat di DIY. Investasi terbesar di DIY sepanjang 2019, kata Sultan, yakni adanya pembangunan Yogyakarta International Airport atau YIA. Investasi menjadi solusi mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat di DIY karena besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DIY tidak akan mampu diandalkan untuk mensejahterakan masyarakat, kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Ia mengatakan bekerja sama dengan pihak ketiga atau investor menjadi jalan utama untuk dapat membangun perekonomian DIY. Untuk itu, ia mengimbau semua OPD agar membuka peluang-peluang investasi dan bertemu dengan pihak ketiga.
Tidak ada yang perlu ditakuti selama pekerjaan yang dilakukan tidak ada upaya kolusi. Mari kita belajar bersama, jangan terlalu takut melakukan kesalahan. Kemauan untuk bekerja sama harus dirintis, ujarnya. Kepala Bapeda DIY Budi Wibowo mengatakan, rencana kerja Pemda DIY pada 2021 berfokus pada penguatan sumber daya manusia atau SDM unggul dan pemantapan infrastruktur strategis. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat DIY. Penguatan SDM unggul akan dipacu melalui sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan ekonomi. Sedangkan upaya pemantapan infrastruktur strategis, kami akan fokus pada proyek strategis nasional di DIY, ujarnya. Ia menjelaskan akan ada beberapa proyek strategis nasional yang menjadi fokus kebijakan pembangunan DIY hingga 2023 mendatang. Beberapa di antaranya yakni ZIA, pembangunan tol Jogja Solo dan Jogja Bawen, pembangunan JJLS dan jalan lingkar luar. Ada pembangunan kawasan ekonomi kreatif di Piungan hingga angkutan massal perkotaan, ujarnya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan bahwa pemerintah DIY siap untuk memberikan dukungan kepada para pengusaha sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dukungan itu diberikan demi perusahaan-perusahaan di Jogja bisa berkembang dan tetap bertahan di tengah kondisi perekonomian yang kian sulit. Sultan juga mengatakan bahwa Pemda DIY akan memprioritaskan dan mengutamakan dukungan kepada perusahaan-perusahaan lokal untuk bisa tetap bertahan. Hal itu karena keberlangsungan perusahaan-perusahaan di DIY menurut dia bukan sekedar soal pertumbuhan ekonomi daerah, tapi juga kesejahteraan masyarakat Jogja. Hanya karena saya berharap pertumbuhan ekonomi, sebenarnya bisa saya tinggal menarik pengusaha Jakarta untuk ke Jogja, kata Sri Sultan setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan eksportir DIY di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Tetapi saya tidak mau karena belum tentu warga Jogja bisa bekerja di situ. Belum lagi nanti perusahaan membutuhkan pembebasan tanah yang terlalu luas. Untuk apa? Lanjutnya. Bagi dia, konsistensi peningkatan ekonomi yang berasal dari industri lokal meskipun jumlahnya tidak terlalu besar lebih penting ketimbang peningkatan ekonomi besar namun ditopang oleh industri luar. Sebab pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh industri-industri lokal akan lebih dirasakan manfaat nyatanya oleh masyarakat Jogja.